Sebenarnya kalau di kripto itu menurut saya nggak perlu uang banyak lah untuk investasi. Karena apa? Karena jumlah pengalinya tuh besar sekali gitu ya. Bahkan cuma dalam beberapa tahun aja dia bisa naik ratusan kali gitu ya. Misalnya ini di Sandbox ya ini. Kalau kita dapat harga terendah aja, itu bisa naik 300 kali gitu ya. Misalnya kita nggak bisa dapat harga terendah gitu ya, kita usahakan aja di terendah kita punya nominal 1 juta rupiah aja. Nah itu tuh pasti akan jadi 300 juta gitu kurang lebih. Kayak gitu ya. Dan ini Sandbox juga masih early ya, jadi masih ada kemungkinan untuk naik lagi kan. Mungkin ya, tapi nggak tahu ya nanti. Nah, jadi menurut kita tuh ya nggak perlu uang terlalu banyak gitu ya. Kalau 10 juta udah jadi 3 miliar gitu kan. Kayak gitu. Nah, karena menurut saya gini, lebih baik kita investasi dengan uang kecil untuk mendapatkan pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan kita investasi dengan uang besar, namun nggak bisa mempertahankan konsistensi kita gitu. Gitu. Nah, terus kita masuk ya, kenapa investasi di kripto ya? Nah, kalau investasi di kripto itu dia punya beberapa kelebihan ya. Bisa modal yang kecil banget gitu, Rp5.000 berapa juga bisa gitu ya. Terus praktis bisa kapanpun dimanapun karena kripto itu marketnya berjalan 24 jam ya. Terus bisa mengenerating income ya. Menurut saya ini aset investasi yang paling produktif karena dia bisa di staking, lending, LP itu dengan bunga yang sistemnya harian. Jadi kita harian tuh udah bisa tarik juga tuh hasilnya dan bisa langsung kita investasikan ke tempat-tempat lain gitu. Sedangkan kalau kayak saham, properti itu kalau disewakan kan minimal 1 tahun per bulan gitu ya. Nah, udah gitu. Nah, karena si babi itu. Nah, udah gitu di kripto itu menawarkan capital gain yang sangat besar gitu ya. Udah gitu early stage gitu ya. Udah gitu bisa berinvestasi juga tanpa menggunakan modal gitu ya. Nah, cuman kekurangannya di aset investasi di kripto itu adalah underlying-nya yang sulit diukur gitu ya. Jadi berapa sih value asetnya tuh hitungnya gimana tuh agak sulit diukurnya ya. Terus volatilitas yang tinggi gitu ya. Misalnya kalau di saham itu turun 90% itu ya jarang-jarang gitu ya. Terus kepentok sama harga 50 gitu. Kalau di kripto itu bisa dari 1.000 turun ke 0 ke 1 rupiah ke $1 turun lagi ke 0,01 tuh bisa gitu ya. Gitu. Jadi volatilitasnya tinggi banget gitu ya. Udah gitu kripto itu tidak diregulasi gitu. Jadi kalau ada kehilangan apa segala macam ya nggak ada yang bertanggung jawab di situ. Terus banyak hack dan scam dan ada juga kemungkinan untuk rug pull gitu ya. Nah, investasi tanpa modal tuh gimana sih? Nah, investasi tanpa modal tuh kita bisa melakukan beberapa aktivitas ya, kayak play to earn. Dengan cara bermain game kita bisa dapatkan koinnya itu ya udah kita simpen atau kita ternakin koinnya bisa gitu ya. Atau kita bisa dapatkan dari airdrop dan giveaway gitu ya. Jadi kita bisa ikutin early project yang menawarkan kompetisi juga. Biasanya kita bisa dapat koin-koin di situ yang lumayan lah, dari 2 juta sampai 10 juta gitu kadang-kadang suka dapet gitu ya. Atau dari referral kode tuh. Jadi kalau misalnya kalian biasa lihat tuh YouTubers kayak Angga itu dia jualan referral kode gitu, dengan jual referral kode dia dapat koin-koin baru yang koin-koin yang bisa dia investasikan gitu. Nah, selain itu juga di kripto itu sebenarnya banyak buka lamaran gitu ya, dengan melamar sebagai tim di sana selain dapat experience gimana membangun project. Nah, kita juga bisa dapat koinnya gitu. Walaupun dalam area vesting, jadi di lock koin kita gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau investasi kan kalian sebenarnya pelajari itu si koinnya ya. Jadi sebenarnya kalau mau gampang agak santai itu ya bisa coba itu ya jadi moderatornya Discord tuh di salah satu proyek yang kalian incar gitu ya, bisa dicoba gitu ya. Nah, setelah dapat tuh aset-aset gratisan segala macam ya kalian bisa generating income di situ, di staking, di lending, atau
dibikin liquidity provider, atau nanti kita bisa dapat juga NFT-nya, bisa kita sewa-sewakan juga gitu ya. Tapi tentu saja untuk early project ini sebaiknya wallet address dipisahin ya, yang airdrop gitu ya. Jadi takutnya kalau ada scam itu jadi nggak hilang semua gitu duit kita ya. Nah, terus bagaimana sih cara agar dapat berinvestasi dengan modal dikit atau tanpa modal gitu ya? Ya harus cari investasi yang proyeknya tuh early gitu, jangan proyek yang udah jadi gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah salah satunya investasi di koin atau token yang memiliki market cap justru yang kecil, tapi dilengkapi dengan analisa fundamental. Nah, menurut Peter Lynch ini, tapi di bukunya saham sih sebenarnya, dia menyebutkan gini, big company have a small moves, small company have a big move. Jadi kalau misalnya perusahaan yang udah market cap-nya besar dan udah jadi besar, dia tuh untuk growth-nya lagi udah nggak banyak. Sedangkan kalau perusahaan kecil, dia punya ruang growth-nya yang lebih besar gitu. Nah, kita masuk ya, gimana sih cara melakukan analisa fundamental di aset kripto ya. Nah, salah satunya ya kita harus baca white paper-nya lah paling enggak. Udah gitu kita harus collect data-data lain di luar itu lah ya. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kita capture gitu ya dari sebuah project gitu ya. Salah satunya yaitu kita harus tahu konsep dan idenya dari suatu project itu apa gitu. Apakah ada problem yang dia berikan atau ada solusi yang mau dia atasi atau seperti apa gitu. Sebenarnya kayak analisa kayak invest di kripto itu mirip kita jadi seperti venture capital gitu ya. Jadi invest di startup gitu ya. Nah, udah gitu kita harus lihat juga ini timnya siapa gitu ya. Siapa yang handle, apakah udah punya pengalaman atau sebelumnya atau belum gitu. Ada tim mentornya apa enggak gitu. Udah gitu kita pantau lah progresnya gitu. Nggak perlu tiap hari sih kalau pantau progres sebenarnya ya. Nah, terus kita juga pelajari gimana sih konsep tokenomiknya gitu. Apakah dia koinnya terbatas, apakah koinnya dibatasin supply-nya, terus apakah ada sistem burn supaya koinnya bisa berkurang di kemudian hari gitu ya. Terus fungsi dari koin dan tokennya tuh apa gitu. Terus kita juga bisa cek wallet address dari dev-nya dan juga bisa cek liquidity-nya gitu. Oh, terus satu lagi ada yang belum masuk itu si project ini udah diaudit atau belum gitu ya. Jadi kalau udah diaudit ya rada lumayan lah. Udah gitu kita bisa lihat juga harga pre-sale-nya, private sale-nya sama seed investornya tuh masuk di harga berapa aja sebagai acuan harga kita ya. Gitu. Nah, dari konsep dan ide itu apa yang kita lihat gitu ya. Nah, apa yang dibuat oleh developer gitu ya. Terus solusi apa yang dia berikan. Terus nanti kalau solusinya udah diberikan itu dampaknya seperti apa sih? Nah, udah gitu misalnya aplikasi ini atau teknologi ini tuh bakal bisa digunakan oleh seberapa banyak pengguna. Nanti korelasinya terhadap berapa sih jumlah koin dari project ini dan juga berapa harganya gitu ya. Jadi menentukan nanti berapa valuasinya gitu ya. Nah, misalnya gini ya, kita kasih contoh aja ya. Misalnya Bitcoin itu idenya adalah mengimplementasikan cryptocurrency yang bisa menjadi hedging value atau store of value gitu ya. Nah, sedangkan Ethereum ya cryptocurrency yang juga bisa berfungsi untuk membangun aplikasi gitu di atasnya gitu. Dia melengkapi dari teknologi Bitcoin gitu ya. Nah, cuman Ethereum misalnya punya masalah di gas fee yang mahal, transaksi yang lamban, yang dipecahkan misalnya oleh Solana misalnya. Atau ide dari Polkadot adalah misalnya dia punya cross chain, jadi transaksinya multi paralel karena nanti banyak blockchain yang perlu dia cross gitu ya. Udah gitu misalnya Binance itu punya centralized exchange yang user friendly, jadi orang bisa bertransaksi cryptocurrency dengan lebih mudah, misalnya kayak gitu ya. Contoh-contohnya. Atau ini seperti BV Finance, tempat multi chain
untuk yield farming. Ya, jadi di sini udah dipilihin ada DeFi apa aja, jadi kita bisa langsung lebih enak gitu ya untuk investasinya. Atau misalnya C98 ini tempat semua DeFi platform berkumpul, jadi dia kayak Binance-nya, tapi versi decentralized finansialnya gitu, tapi udah dijadiin satu platform dan walletnya dari dia gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Ini contohnya nih, semua wallet itu bisa dilihat. Nah, atau enggak seperti Sandwich Network, dia itu punya ide untuk orang-orang bisa bikin koin, launch koin di sini, atau bikin private sale dan launch ya, atau langsung launch di sini untuk para kreatornya dan juga untuk investornya, dia juga bisa langsung invest di sini gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi ide dari proyeknya itu ya setidaknya kita harus bisa tangkap ya, kayak gitu. Nah, lalu poin selanjutnya tuh kita bisa lihat timnya siapa yang ngerjain proyek tersebut. Terus apakah memiliki kapabilitas untuk menghandle pekerjaannya. Nah, biasanya background dan latar belakangnya kita bisa cek juga di LinkedIn ya gitu. Nah, terus selain itu siapa sih tim pendukung dari proyek tersebut? Jadi ada tim utamanya dan ada tim pendukung. Biasanya ada investor lain yang nge-backup ini proyek. Terus apakah biasanya ada juga tim advisornya yang mentor-mentor yang udah pernah berhasil di proyek tersebutnya nge-mentorin di proyek yang baru ini gitu ya. Nah, pertanyaannya setelah kamu lihat profilnya, yang mirip aja lah kayak kita lihat terima lamaran pekerjaan nih. Lu pada bisa percaya nggak sama orang-orang ini gitu ya? Kalau lu bisa percaya, ya udah, kalian boleh coba mulai untuk berpikir untuk investasi di situ. Nah, salah satunya kan kita juga bisa selain baca CV-nya mereka, kita juga bisa bangun komunikasi dengan tim. Salah satunya tuh kita bisa join Discord gitu ya, di channel project tersebut ya, dengan mengikuti AMA. Di AMA itu kalau di saham itu mirip public expose, jadi kita bisa tanya jawab, ya setidaknya kita bisa menilai lah karakter dari timnya itu gimana sih gitu ya. Ini salah satu contohnya ya di project DreamQuest ya, timnya misalnya CMO-nya bekas dari Holochain, co-foundernya dari DeFi Singapura, terus ada co-foundernya juga dari blockchain ya, terus game desainernya, terus COO-nya dari Chainlink gitu ya. Jadi bisa kita lihat ini background-nya, terus kita juga bisa lihat juga di LinkedIn-nya kayak apa dia. Terus dia juga punya tim advisor, salah satunya yang bikin saya tertarik sih ada tim advisornya dari Sandbox ya, karena Sandbox udah lumayan berhasil dan udah dari tahun 2017 gitu ya. Jadi ada mentornya dari Sandbox dan juga investasi di situ. Udah gitu juga kita untuk memperkecil resiko kita kan kita juga lihat di belakangnya ada aliansi siapa aja yang ikut investasi di situ, siapa aja misalnya. Jadi kalau dia sampai rupul kan nanti venture capitalnya juga ikut kena kan, dan mempermalukan nama-nama besar lainnya kan, kayak gitu. Kayak ini ada LD Capital, kita cek juga jangan-jangan si Dreams ini ngaku-ngaku kan, jadi kita harus cek juga di Twitternya LD Capital itu dia beneran ada apa enggak kayak gitu. Nah ini salah satu contoh waktu AMA ya, AMA tuh kayak gini kurang lebih di Discord. Nah, jadi setelah kalian lihat timnya, apakah kalian percaya dengan profil mereka atau gimana gitu ya? Nanti kalian putusin sendiri gitu ya. Jadi yang jadi satu pertimbangan kita mau invest di situ atau seberapa banyak dana yang mau masuk ke situ kayak gitu ya. Nanti semakin belief kita sama proyeknya atau semakin kita lihat perkembangannya bagus ya semakin banyak dana yang kita masukin ke situ. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita mau lihat nih ini timnya udah bagus, konsep idenya udah bagus, dikerjain apa kagak nih si proyeknya ya. Jadi percuma kalau timnya bagus sama itu konsepnya bagus tapi nggak dikerjain proyeknya. Nah, kita harus lihat nih bagaimana roadmap-nya dari suatu proyek. Bandingkan juga dengan waktu distribusi token atau koinnya. Jadi di satu proyek itu ada namanya vesting
ya vesting time gitu ya. Jadi si token itu dikuncinya berapa lama nih sama yang developer gitu. Jangan-jangan nanti dia bisa tiba-tiba kabur jual semua koinnya gitu kan ya. Jadi kita harus lihat antara roadmap dan distribusi tokennya gitu ya. Terus kalau terjadi keterlambatan dari update project-nya itu kenapa gitu ya, kita harus tahu gitu ya. Terus bagaimana update project tersebut juga bisa kita lihat cek di GitHub gitu ya. Nanti saya kasih tahu ya caranya ya. Nah, terus hasil update-nya seperti apa, kita bisa juga mencoba trial modenya atau demo mode gamenya segala macam ya. Terus kemudian bisa mencoba ya game modenya gitu. Terus kita juga bisa cek di Medium. Medium tuh ada aplikasinya ya. Benar-benar kerja nggak nih dev-nya. Di Medium biasanya ada dia update-update-nya, ada berita-berita terbaru gitu. Sama Discord-nya lah kalian cek ya. Misalnya ini contoh di project-nya Infinity Sky gitu ya. Di Desember dia di Januari rilis token misalnya. Terus udah ada offline build demo. Nah, di Februari ini dia akan ada marketplace release dan land sale nih. Jadi kita lihat apakah nanti Februari dia benar-benar ada land sale ini apa enggak. Nah, terus di Maret udah ada beta release. Jadi Maret udah mau Q2 udah rilis kan. Nah, kita tunggu aja apakah sesuai schedule atau enggak gitu. Nah, ini demo di Infinity Sky ya, kita coba-coba nih main gamenya kayak gitu. Nah, biasanya di white paper tuh ada yang kayak gini nih. Jadi TGE tuh pas dia listing dijual ke umum koinnya, dia tuh akan di lock berapa bulan dan distribusi koinnya seperti apa. Nah, di sini juga kita bisa lihat kalau misalnya lagi distribusi gini kan, kemungkinan koin yang beredar kan makin banyak gitu ya. Ya kemungkinan ya harganya juga pasti bisa tertekan karena terus dijual kan. Nah, kayak gitu. Nah, selama periode ini itu di roadmap udah sampai mana gitu ya misalnya. Kalian misalnya lihat, oh ini roadmapnya cuma 24 bulan, 2 tahun, sedangkan proyeknya aja jadinya tahun berapa. Nah, itu jadi salah satu pertimbangan kita untuk investasi di suatu proyek gitu ya. Gitu. Nah, biasanya kita dikasih tahu nih misalnya gini ya, kalau seed investor atau investor benih, biasanya investor mula-mula, itu gimana aturannya di dalam satu white paper gitu ya. Ini beda-beda ya. Ini ternyata bisa dicairkan dalam 1 tahun bertahap gitu ya. Terus private investor bisa dicairkan dalam 1 tahun bertahap gitu ya. Public sales tuh yang biasanya ikutan whitelist ya gitu. Nah, terus developer itu biasanya yang ini tuh 6 bulan dikunci, dicairkan selama 18 bulan gitu. Jadi total 24 bulan. Nah, ini jadi bahan pertimbangan dia distribusi koin kapan aja, terus nanti dicek sama roadmap-nya gimana gitu. Ini beresiko atau enggak kayak gitu ya, kurang lebih ya cara analisanya ya. Gitu. Nah, jadi terus kita bisa juga bandingin. Oh, kalau proyek-proyek lain misalnya berapa lama? Terus roadmap-nya gimana? Kalau proyek ini segini, kalian mau nggak gitu investasi di sini gitu. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Nah, project progress bisa dilihat di Medium, Discord, Twitter, Telegram, ya. Ini yang bisa lihat berita-beritanya atau lihat ya, macam-macam lah ya gitu ya. Nah, bisa juga kita lihat di GitHub. Nah, di GitHub itu bisa kita lihat nih, misalnya ini Phantom ya. Phantom tuh kapan sih terakhir update misalnya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, terakhir update dia di 28 Agustus 2021. Yang diupdate apa aja nih? Update Go Ethereum version, terus nah ini bisa kita baca. Nah, sebelum keluar di Medium segala macam biasanya keluar di sini dulu gitu. Ya. Gitu. Jadi kita tahu oh masih ada update gitu ya. Timnya berapa orang tuh bisa dilihat di GitHub. Nah, salah satu elemen yang penting tuh di tokenomiknya juga nih ya, yang perlu kita lihat ya. Di tokenomik tuh kita bisa lihat apakah token atau koinnya itu memiliki maksimal supply, terus apakah ada sistem burn, terus bagaimana cara mendapatkan tokennya. Apakah jual beli aja atau bisa didapat di dalam game atau bisa di staking atau gimana gitu ya. Terus
utility dari tokennya apa aja gitu ya. Terus bagaimana sirkulasi tokennya tuh kemana aja gitu ya. Setelah kalian transaksi masuk kemana, masuk ke validator misalnya atau masuk ke mana, itu yang perlu kita lihat gitu arah dari sirkulasi tokennya gitu ya. Nah, ini contoh yang saya kumpulin ya, maksimal supply dari Infinity Sky 100 juta, aksi Infinity 270 juta gitu ya. NIR 1 miliar gitu ya. Ini jumlah koin yang akan maksimal yang supply-nya yang akan diedarkan tuh segini gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya, salah satu kegunaan token ya dari sandwich token gitu ya. Kok jadi saya lupa ya, bentar. Oh, jadi fungsi dari sandwich token nih contohnya ya, ini dia bisa dapat diskon ya untuk launching gitu ya. Terus dia bisa jadi membership untuk meningkatkan tier ya, bergantung. Jadi kalau membership tuh kadang-kadang apa dikasih ini apa prioritas lah kayak membership gitulah, jadi bisa ikutan LDO segala macam gitu ya. Terus dapat juga bisa mengakses tools-tools yang sandwich tools berikan, misalnya tracking wallet segala macam gitu ya. Jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi fungsi dari tokennya itu kita harus tahu ya. Atau kayak misalnya ada kemarin tuh gue nemuin satu project yang tokennya itu bisa di staking untuk mendukung apa ya artis talent gitu. Jadi kita bisa invest di artis talent gitu ya. Kayak gitu. Jadi ada bisa member VIP, kayak misalnya token-token yang untuk IDO itu kan di staking supaya kita punya apa tingkatan member makin naik tuh bisa dapat jatah launching token baru makin banyak kayak gitu. Ada macam-macam lah jenisnya, kita harus tahu fungsi dari tokennya itu macam seperti apa aja nih. Terus ini kegunaan sirkulasi token Infinity Sky ya contohnya ya. Nah, jadi Infinity Sky ini tuh mata uang kriptonya ya ISKY ya gitu. Nah, yang kalau misalnya cryptocurrency bisa ditukar di DEX ya. Terus bisa diperjualbelikan. Terus ISKY ini tuh agak unik ya, dia kayaknya mirip sama SafeMoon ya. Jadi kalau kita taruh di wallet gitu, setiap transaksi yang terjadi dengan token ISKY itu akan berapa persennya itu akan masuk ke para holders yang naruh tokennya di wallet gitu ya. Jadi kita bisa klaim di claim pool-nya dia gitu. Setelah kita pegang, ada transaksi di luar ada jual beli token di luar, itu 1,5%-nya itu bisa dimasukin ke bisa jadi jatah untuk kita yang bisa diambil dari claim pool kayak gitu. Nah, terus kalau kita jadi liquidity provider, kita dikasih namanya silver crystal gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak pinter sih si dev-nya, sehingga walaupun jumlah tokennya dia sedikit, dia nggak akan kehabisan uang sebenarnya. Nanti dibahas lah di lain kesempatannya. Nah, ini ada 100 juta token gitu. Nah, ini contoh claim pool-nya. Jadi kalau kita simpan di wallet aja, kita bisa dapat poinnya gitu ya. Ini staking yang bisa dapat silvernya itu. Nah, yang menariknya itu di fungsi dari tokennya ISKY itu salah satunya ini nih. Misalnya dengan kita jadi liquidity provider gitu ya, naruh koinnya itu kita bisa dapat Quicksilver. Quicksilver ini bisa jadi silver crystal gitu ya. Nah, silver crystal ini tuh sebenarnya bisa didapat kalau kita main adventure. Cuman ada gold crystal yang di atasnya yang kita nggak bisa beli sebenarnya. Yang harus jadi game ini tuh harus dimainin supaya dapat gold crystal gitu. Kurang lebih gitu. Nah, tapi yang menariknya itu nggak cuma berhenti di situ. Si gold silver crystal ini tuh bisa digabung menjadi barang-barang apa menjadi
menjadi ini nih, menjadi rarity ini. Jadi kalau gold punya persentase 54% barang-barang yang common sampai divine gitu. Kalau silver common sampai legendary, ini susah yang jelasin ya. Kalau bronze, nah ini. Nah, jadi kalau silver kan kita bisa dapat dari koin nih, dia mentok di legendary. Tapi kalau misalnya gold ada divine kan, nah bisa ditumbuk juga misalnya dua common jadi satu uncommon gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya developernya udah jualan koin, dia bisa jualan ininya, gold, silver, bronze-nya ini dia bisa jualan gitu. Jadi pinter sih, developernya nggak akan kehabisan duit sih kalau menurut saya ini. Gitu. Terus dia bikin kalau season 1 menggabungkan satu kristal, season 2 menggabungkan 2 kristal. Makanya makin lama makin susah ini dia dapatnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau invest sekarang ya udah dapatnya bisa lebih gampang kayak gitu. Nah, udah gitu selain apa melihat kegunaan koin dan segala macam, kita juga bisa ngecek wallet dari developer ya. Lihat dari history tokennya tersebut. Jadi kita bisa lihat tuh di BSC Scan atau di Etherscan gitu ya. History tokennya tuh siapa mula-mulanya kita bisa lihat. Jadi kita tahulah wallet developernya. Terus kadang-kadang kan harga koin tuh turun terus nih ya. Apakah developer tuh jual koinnya atau jangan-jangan membeli gitu ya, atau ada yang membeli gitu ya. Jangan-jangan ada yang lagi ngumpulin gitu ya, misalnya mau listing di Binance kan, Binance perlu koinnya misalnya kan, jangan-jangan si Binance-nya lagi ngumpulin nih pas lagi turun kan gitu. Nah kalau kita tahu indikasi ini kan, jadi kita bisa ikut ngumpulin bukan ikut jualan gitu ya. Kadang-kadang orang wah turun takut rug pull gitu ya, padahal ada yang ngumpulin gitu ya. Cek liquidity-nya apakah bertambah, oh ya, terus kita bisa cek ya liquidity-nya bertambah apa enggak, terus jumlah ordernya makin hari makin bertambah atau berkurang ya. Terus terus di si developer tuh ngegunain koinnya tuh untuk apa aja bisa kita lihat. Jadi kalau sistem blockchain itu kan sama dengan buku besar kan ya. Jadi kita bisa cek sama aja kayak kita lihat laporan keuangan sebenarnya, cuman agak pusing aja kalau di sini ngeceknya. Nah, kita lihatnya tuh. Nah, ini kalau salah satu project ya namanya Clash ya. Di Clash itu dikasih tahu nih wallet timnya apa nih, alamatnya udah dikasih tahu, untuk airdrop yang mana, untuk liquidity yang mana, private sale ada yang mana, tapi nggak semua project dikasih tahu kayak gini ya, gitu. Nah, ini kita lihat nih ya, si Dream Quest itu kan dari hari ke hari turun nih harganya. Makanya saya cek ini di walletnya. Ternyata nambah dia jumlah supply-nya, justru jumlah tokennya di ranking satunya. Tuh, dia nambah. Peringkat satunya nambah terus gitu ya. Nah, terus kita bisa lihat nih yang tadi saya bilang, tokennya dia kalau out tuh dikeluarin buat apa? Oh ternyata nih buat protokol untuk DeFi, PL token, jadi ya udah dikeluarinnya untuk hal-hal yang benar, bukannya jualan gitu kan. Nah, terus ini biasanya kalau ada 000 gini ada sistem burn-nya. Nah, terus kita lihat juga ini waktu itu ada peringkat 3 yang tiba-tiba dia naik nih, berarti ada yang tiba-tiba ngumpulin, terus per 6 Januari dia naik ke peringkat 2 nih. Berarti dia ngumpulin jumlah token yang cukup banyak nih. Jadi yang kita perlu waspadai ya udah, kalau ada yang ngumpulin ya kita ikut ngumpulin aja kalau harganya turun gitu. Nah, ini yang tadi ya. Nah, terus kita lihat juga LP-nya tuh, liquidity provider-nya makin lama makin gede enggak gitu. Karena LP itu tuh sebenarnya jiwa dari blockchain ya. Kalau blockchain-nya nggak ada liquidity provider-nya atau nggak ada liquidity pool-nya, itu nggak bisa ditransaksiin gitu. Nah, semakin gede value liquidity provider-nya, nah dia akan makin liquid gitu si tokennya gitu. Jadi ini kita bisa lihat, oh tiap hari itu nambahin ternyata LP-nya gitu. Nah, yang tadi itu disebutnya analisa kualitatif ya, yang melihat
kualitas dari suatu project gitu ya. Nah, ada juga disebut analisa kuantitatif itu untuk memvaluasi aset gitu ya.